diduga menjadi penyebab banjir yang menghantam kawasan Morowali, Sulawesi Tengah. Kekeringan kian meluas di Jawa Tengah dan kini sebagian warga terpaksa menggunakan air kotor untuk keperluan sehari-hari. Badan POM mengumumkan temuan 26 produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Meski segelintir pedagang saja yang masih menjualnya, gulali masih bertahan di tengah gempuran produk permen modern. Putri Raimawati, finalis asal Jawa Timur, dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2007. Halo, selamat pagi. Akhir pekan kembali datang dan liputan 6 pagi akhir pekan tentunya kembali menemui Anda tentunya. Tetap bersama kami, saya Muhammad Akhir dan teman setia saya Linda Putri Mada. Selamat pagi Linda. Pagi, dan tentunya selama 90 menit ke depan seperti biasa kami memiliki sajian menarik yang tentunya sayang kalau Anda lewatkan. Seperti biasa pula akan ada berita dari dunia olahraga dan juga ragam hobi. Dua kegiatan yang sangat pas dilakukan di akhir pekan seperti ini ya. Betul, sangat pas banget. Jadi sajian ini akan diisi oleh olahraga dan hobi, tapi akhir pekan juga saat tepat untuk jalan-jalan. Seperti biasa, saya dukung untuk nonton film, pergi ke sinema. Betul. Dan itu nanti ada segmen film. Dan jangan juga lewatkan laporan khas akhir pekan mengenai jajanan anak-anak. Apalagi banyak banget nih jajanan anak-anak yang terbukti tidak aman untuk dikonsumsi. Semuanya akan kami rangkum dalam liputan 6 pagi akhir pekan. Saudara, dua kubu calon gubernur Jakarta berjanji akan mengatasi masalah kemacetan bila terpilih menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Ironisnya, kampanye hari terakhir kemarin, kedua calon justru memacetkan jalan-jalan utama di Jakarta. Kemacetan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, Jumat siang. Para pengguna jalan ini terpaksa bersabar akibat terjebak di tengah-tengah massa yang berkampanye. Massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat itu memang bergerak menuju kawasan parkir Timur Senayan, tempat pasangan Adang Darjatun Dhani Anwar berkampanye. Sementara pasangan Fauzi Bowo Priyanto kemarin memusatkan kampanye di gelanggang olahraga Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh partai politik tampak hadir memberikan dukungan pada pasangan calon gubernur yang diusung oleh koalisi 20 partai ini. Pertarungan kedua kubu dalam memperebutkan kursi gubernur DKI juga diwarnai dengan penyitaan tabloid Jakarta Untuk Semua oleh simpatisan Adang Dhani karena dianggap merugikan citra pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu. Mereka juga menyerahkan distributornya kepada polisi. Menanggapi penyitaan itu, Mus Fozar, anggota tim sukses Fauzi Priyanto, menyatakan pihaknya tidak menerbitkan tabloid tersebut dan menyerahkan kasus ini pada polisi. Pengundulan hutan diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, para pengungsi korban banjir mulai diserang penyakit. Beginilah kondisi sebagian besar hutan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang dilihat dari udara. Sebagian besar areal hutan di kawasan ini sudah tidak memiliki tegakan kayu. Di sekitar pemukiman warga, nyaris tak terlihat lagi hutan. Tidak heran ketika curah hujan tinggi seperti tempo hari, banjir bandang langsung menghantam sejumlah desa di sana. Sementara Jeffrey, bocah berusia 1,5 tahun yang ditemukan selamat dari timbunan longsor, dilarikan ke Rumah Sakit Sorowako dengan menggunakan helikopter. Rumah Sakit Kolonodale Morowali terpaksa merujuk bocah ini ke Sorowako karena luka serius di kepalanya. 12 hari lalu, Jeffrey ditemukan tim SAR di antara reruntuhan bangunan yang tertutup tanah longsor. Dia hanya mengalami luka serius di kepala, dan kedua orang tuanya, Lukman dan Nini, ditemukan tewas. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sampai minggu kedua pasca banjir, ribuan orang masih tinggal di pengungsian. Mereka tinggal di tenda dan ruang sekolah. Kondisi mereka sekarang mulai diserang penyakit, demam, dan gatal-gatal. Hal itu disebabkan kondisi pengungsian yang tidak layak. Mereka tidur beralaskan tikar dan berdesakan dalam satu tempat. Saat ini, jumlah korban tewas sudah mencapai 18 orang. 2 orang lagi masih dalam pencarian. Jumlah rumah yang rusak mencapai ribuan, dan total kerugian mencapai 350 miliar rupiah. Iwan Taruna dan Wahyudi Baso melaporkan dari Morowali dan Palopo.
Kekeringan mulai terjadi di sejumlah daerah, dampaknya mulai dirasakan oleh warga. Di Banyumas, warga harus mengantri hingga 24 jam untuk mendapatkan air bersih. Di Demak, Jawa Tengah, warga terpaksa minum air kotor. Sejak 1 bulan lalu, warga desa Suro, Banyumas, krisis air. Mereka harus berjalan kaki sejauh 1 hingga 2 km untuk mencapai sumber air. Warga desa yang tinggal di perbukitan ini bahkan harus antri hingga 24 jam untuk mendapatkan air. Sampai 1,5 kiloan lah. 1 kilo? Iya. Kondisi air semakin sendiri gimana Pak di sini? Ya kering lah. Kering. Iya. Kering. Ini sampai malam ini ngantrinya? Sampai jam 10 lebih. Jam 10 malam? Iya, kalau 10 malam. Kalau lebih kering lagi malah sampai jam 1-an masih banyak orang di sini ngantri. Kondisi serupa juga menimpa warga desa Tlogosih, Demak, Jawa Tengah. Suar misalnya. Ia terpaksa mengambil air sungai Tuntang yang keruh untuk keperluan sehari-hari. Sebelum dimasak, istri Suar menyimpan air terlebih dulu dalam tempayan selama 1 atau 2 hari untuk mengendapkan kotoran. Kemudian air baru dimasak untuk diminum. Catatan Pemkab Demak, kekeringan mengakibatkan 123 desa krisis air bersih dan ratusan hektar sawah gagal panen. Kekeringan juga membuat petani kunyit rugi. Karena kekurangan air, kunyit yang dipanen kecil sehingga tidak bisa dijual dengan harga layak. Para petani di Tegal, Jawa Tengah mulai beralih menanam palawija agar tidak merugi akibat tanaman padinya gagal panen karena kurang air. Kekeringan yang selalu terulang dan cenderung meluas ini antara lain disebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan sebagai akibat menipisnya lahan terbuka hijau. Tim koresponden Liputan 6 melaporkan. Kelangkaan minyak tanah masih terus terjadi. Di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, warga harus berebut dan bertengkar ketika pasokan minyak tanah datang. Kedua lelaki ini bertengkar karena kelelahan mengantri minyak tanah berjam-jam, tapi belum juga mendapat giliran. Sebulan terakhir minyak tanah memang menjadi barang langka di kota Toli-Toli. Setiap pasokan datang, warga langsung berebut. Tidak sedikit warga yang tak kebagian minyak tanah meski sudah mengantri lama. Harga minyak tanah pun melonjak dari Rp2.300 menjadi Rp2.600 per liter. Pemilik pangkalan mengaku sudah 2 bulan ini pasokan dikurangi tanpa penjelasan. Beralih ke informasi lain, Saudara Wakil Presiden Yusuf Kala kecewa ketika meninjau rencana pembangunan proyek 1.000 rumah susun di Kemayoran. Lahan untuk perumahan rakyat di kawasan itu jauh lebih kecil dibandingkan lahan bagi perumahan kalangan atas dan apartemen yang akan dibangun di daerah yang sama. Masih lebih banyak lah buat 50% rakyat ini. Namun kalau rakyat tidak punya tempat mewah ini semua rakyat tidak punya. 30 hektar rencananya. Iyalah, kasih lebih banyak lagi lah. Ada 30 hektar. Rakyat perlu ini. Ya, jadi kalau dalam kota kan jangan mewah semua ini buat apa tanah rakyat ini? Mewah-mewah tidak ada. Kekecewaan Wakil Presiden sempat membuat undangan yang hadir dalam peninjauan proyek 1.000 rumah susun di Kemayoran ini terdiam sejenak. Wapres terkejut ketika mengetahui lahannya dipergunakan untuk perumahan rakyat hanya 3 hektar dari total 480 hektar lahan yang tersedia. Wapres meminta kepada pengembang 20 hingga 40 hektar sisa lahan yang ada diperuntukkan bagi perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Wapres sempat meninjau area rumah susun di kota Jakarta Pusat. Rencananya di kawasan ini akan dibangun rumah susun baru. Saudara, apa merek kosmetik Anda? Yakinkah Anda dengan keamanannya untuk kulit Anda? Tampaknya Anda harus lebih waspada jika menggunakan kosmetik impor berharga murah karena ada kosmetik tertentu yang mengandung zat berbahaya. Rekan Muhammad Akhir akan menyampaikan informasinya sesaat lagi. Liputan 6 pagi akhir pekan kembali dengan rangkaian informasi aktual untuk Anda. Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta produsen obat-obatan ikut bertanggung jawab menyehatkan masyarakat dengan cara memproduksi obat yang murah. Sebaliknya produsen obat menyatakan mereka sudah memproduksi obat dengan harga murah. Permintaan Presiden agar produsen obat menyediakan obat murah berkualitas disampaikan dalam pertemuan di Istana kemarin. Produsen obat memiliki tanggung jawab moral sehingga akses masyarakat terhadap obat semakin mudah.
Namun pihak produsen membantah bahwa pihaknya lebih banyak memproduksi obat mahal. Mereka menegaskan sudah banyak obat murah yang mereka produksi dengan khasiat yang sama dengan obat bermerek. Masyarakat tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Ya sebenarnya harga obat itu tidak seluruhnya semata-mata mahal. Nah, jadi menurut strata itu obat yang sama, kualitas yang sama, mulai paten, generik bermerek maupun OGB itu mempunyai strata harga yang berbeda-beda. Saudara, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang, Jawa Tengah menyita dan memusnahkan ratusan bungkus pasta gigi dengan merek Maxam buatan Cina dari sejumlah toko. Sedangkan di Kota Medan, Sumatera Utara, Balai POM mengakui adanya upaya dari para distributor untuk menjual produk berbahaya keluar Kota Medan agar terhindar dari razia. Petugas Balai POM Semarang, Jawa Tengah menyita ratusan pasta gigi impor asal Cina dari sejumlah toko. Pasta gigi ini kemudian langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir dan dimusnahkan. Petugas juga terus mengawasi beredarnya pasta gigi berbahaya tersebut karena diduga masih beredar bebas di Kota Semarang. Para distributor yang tetap menjual produk tersebut juga akan dikenai sanksi hukum bila tetap menjual produknya. Di Medan, Sumatera Utara, Balai POM sudah mengendus upaya pengalihan produk berbahaya keluar Kota Medan seperti ke Asahan, Tanjung Balai, Simalungun, dan Pematang Siantar. Kita sudah mengamankan beberapa produk, khususnya produk dari Cina, itu pangan maupun kosmetik. Dan kita sudah akan lakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita amankan di Medan, itu bisa beralih, bisa diedarkan di luar kota. Selain melakukan razia, Balai POM dan polisi sudah menetapkan 4 tersangka karena tetap menjual produk berbahaya secara berulang kali. Balai POM Medan juga menempatkan petugasnya di pintu keluar masuk bandara dan pelabuhan untuk mencegah masuknya kembali produk berbahaya tersebut. Tim Koresponden Liputan 6 melaporkan.